Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Arifah Marsha dengan NPM 231201189. Di sini saya akan membedah terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan. Dalam video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum perundang-undangan. Dan dalam video ini terdiri dari 4 poin yang akan saya bahas, diantaranya terkait yang pertama, substansi terkait undang-undang. Dalam substansi ini terdiri dari penjelasan secara umum dan latar belakang lahirnya undang-undang ini. Kedua, 5 aturan penting dalam hal ini di mana menjelaskan terkait dampaknya pada masyarakat. Yang ketiga, relevansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 bagi kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keempat, itu ada apa sih yang perlu diperbaiki dari undang-undang tersebut. Yang pertama, saya akan membahas terkait substansi undang-undang. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dilakukan pembentukan daerah baru. Dalam konteks ini adalah wilayah Papua. Pembentukan daerah baru ini memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua atau yang disingkat dengan OAP. Pengaturan mengenai Provinsi Papua Selatan tersebut perlu diatur dengan undang-undang tersendiri untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digowel, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Selain itu, adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah pedalaman dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehubung dengan adanya pemekaran provinsi di Papua Selatan, serta memperhatikan kondisi wilayah yang secara geografis berada di wilayah pedalaman dan terisolir dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, faktor pertahanan, dan keamanan, serta pertimbangan lainnya di wilayah tersebut, sehingga perlu ada penyesuaian wilayah yang masih termasuk dalam Provinsi Papua. Oleh karena itu, perlu disusun pembentukan daerah baru melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Pembentukan daerah baru merupakan salah satu materi penting dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dalam undang-undang tersebut, pembentukan daerah baru dapat dilakukan oleh pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanpa melalui daerah persiapan sebagaimana diatur umumnya dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan Provinsi Papua Selatan ini ditujukan sebagai salah satu upaya dalam menata daerah dan merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentan kendali atau spin of control pemerintah sehingga lebih efisien dan efektif. Serta sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Hal itu bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh kekuatan negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara lain atau negara tetangga. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua Selatan perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin kedua ini akan membahas tentang 5 aturan paling penting untuk diketahui publik, yaitu yang pertama, pasal pembentukan. Pembentukan Provinsi Papua Selatan dengan status otonomi khusus, di mana pengesahan bahwa Provinsi Papua Selatan resmi dibentuk sebagai daerah otonom yang memiliki otonomi khusus dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak bagi masyarakatnya itu sendiri merupakan pembentukan provinsi baru ini memuat tentang kendali pemerintahan lebih pendek. Masyarakat tidak lagi terlalu bergantung pada pusat pemerintah Provinsi Papua yang sebelumnya jauh secara geografis. Hal ini juga berdampak langsung pada pelayanan publik yang lebih cepat seperti pengurusan administrasi pembangunan, infrastruktur, dan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Yang kedua adalah terkait cakupan wilayah. Dalam pasal ini mengatur wilayah Papua Selatan diantaranya Kabupaten Merauke, Boven Digowel, Mapi, dan Asmat, serta dilengkapi dengan
wilayah resmi sebagai bagian tak terpisahkan dari undang-undang. Dampak bagi masyarakat sendiri itu adalah penegasan wilayah ini memberi kepastian hukum administrasi bagi warga, termasuk kepastian domisili pemerintah, pelayanan publik, perencanaan pembangunan daerah, dan pembagian anggaran masyarakat juga lebih mudah mengakses program pemerintah karena wilayah kewenangannya sudah jelas. Yang ketiga adalah terkait penetapan ibu kota provinsi. Dalam pasal ini menetapkan bahwa Kabupaten Merauke sebagai ibu kota provinsi dari Papua Selatan. Dampak bagi masyarakatnya sendiri adalah Kabupaten Merauke menjadi pusat pemerintahan ekonomi dan pelayanan publik. Dampak terasa dalam bentuk peningkatan pembangunan fasilitas umum, peluang kerja baru, pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, serta mobilitas masyarakat yang lebih terarah. Yang keempat adalah perwakilan rakyat Papua Selatan. Anggota DPR Papua Selatan terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilu dan anggota yang diangkat dari unsur orang asli Papua. Dampak bagi masyarakat yaitu untuk menjamin keterwakilan politik orang asli Papua dalam lembaga legislatif daerah. Pasal yang terakhir atau yang kelima adalah terkait aparatur sipil negara, aset, dan dokumen. Dalam pengelolaan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Selatan, orang Papua asli diprioritaskan dalam pengisian jabatan ASN, termasuk PNS dan P3K, dengan afirmasi khusus. Dampak bagi masyarakatnya itu sendiri untuk membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi orang asli Papua, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mendorong birokrasi yang lebih memahami kondisi sosial dan budaya setempat. Yang ketiga adalah relevansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan bagi kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 ini tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan memiliki relevansi yang nyata dalam kehidupan masyarakat saat ini, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Merauke, Bovendi Goel, Mapi, dan juga Asmat. Pembentukan provinsi baru ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam kerangka otonom khusus Papua. Dalam kehidupan sehari-hari, undang-undang ini berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat, terutama hak atas pelayanan publik, dengan adanya pemerintahan provinsi yang lebih dekat secara geografis dan administratif. Masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua, termasuk dalam aspek keterwakilan politik daerah, sehingga masyarakat adat memiliki ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Di sisi lain, pembentukan Provinsi Papua Selatan juga membawa kewajiban bagi masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah otonom baru tersebut serta mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan keterlibatan umum menjadi penting, terutama pada masa transisi pembentukan struktur pemerintahan provinsi baru. Dilihat dari segi aspek sosialnya, undang-undang ini mendorong terbentuknya identitas daerah Papua Selatan yang lebih kuat dan membuka peluang pelestarian nilai-nilai budaya serta adat istiadat setempat dalam kebijakan daerah. Namun pada tahap awal juga menghadirkan tantangan sosial seperti penyesuaian birokrasi dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pemekaran wilayah, sehingga diperlukan komunikasi dan dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan juga masyarakat. Selanjutnya adalah dilihat dari segi aspek ekonomi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 ini memberikan dampak positif dengan melalui peningkatan alokasi anggaran pembangunan, baik dari dana transfer pusat maupun dana otonomi khusus. Hal ini membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan potensi ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi pengelolaan yang tepat. Pemekaran ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan secara berkelanjutan. Dilihat dari aspek politiknya,
dan pemerintahan, pembentukan Provinsi Papua Selatan ini memperkuat prinsip desentralisasi dan memberikan ruang representasi politik yang lebih luas bagi masyarakat. Masyarakat kini memiliki pemerintahan provinsi sendiri yang dapat lebih fokus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 ini tidak hanya menjadi dasar hukum pembentukan daerah baru, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan dinamika sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Papua Selatan pada masa kini. Yang keempat adalah apa yang perlu diperbaiki dari undang-undang tersebut berdasarkan perkembangan masyarakat serta mencari celah hukum yang perlu diperbaiki dari undang-undang ini. Berdasarkan perkembangan masyarakat dan dinamika pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan masih memerlukan beberapa penyesuaian. Yang pertama, mengatur mengenai perlindungan dan partisipasi orang asli Papua. Dalam hal ini masih bersifat normatif dan belum diikuti dengan mekanisme yang tegas dan operasional. Undang-undang ini memang menegaskan berpihakan terhadap orang asli Papua, namun belum secara rinci mengatur prosedur pengawasan, sanksi, maupun indikator keberhasilan dalam menjamin keterlibatan orang asli Papua dalam pemerintahan dan pembangunan. Akibatnya, terdapat risiko bahwa pengisian jabatan strategis dan pemanfaatan sumber daya daerah justru lebih banyak dinikmati oleh pihak luar, sehingga tujuan keadilan sosial bagi masyarakat adat tidak sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma yang lebih konkret mengenai afirmasi orang asli Papua, termasuk mekanisme kontrol dan evaluasi yang jelas. Kedua, undang-undang ini belum secara memadai mengatur masa transisi pemerintahan provinsi baru, khususnya terkait pembangunan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi induk, dan provinsi baru. Kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lambannya pelayanan publik, serta kebingungan birokrasi di tingkat daerah. Dalam konteks perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan cepat dan efektif, kelemahan ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh sebab itu, pengaturan yang lebih rinci mengenai tahapan transisi, batas waktu, serta tanggung jawab masing-masing pihak menjadi sangat penting. Ketiga, dari aspek ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 belum memberikan jaminan yang kuat terkait keberlanjutan lingkungan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal. Fokus undang-undang ini masih dominan pada pembentukan struktur pemerintahan, sementara pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam cenderung diserahkan pada kebijakan lanjut. Kondisi ini membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan investasi tanpa perlindungan yang memadai terhadap hak ulayat dan kelestarian lingkungan hidup. Padahal, dalam konteks Papua Selatan, tanah dan sumber daya alam memiliki nilai sosial dan kultur yang sangat tinggi bagi masyarakat adat. Yang keempat, undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah pasca pembentukan provinsi. Partisipasi publik masih diposisikan sebagai prinsip umum, bukan sebagai hak yang dijamin dengan prosedur hukum yang jelas. Akibatnya, aspirasi masyarakat berpotensi terpinggirkan dalam proses pembangunan yang bersifat top-down dalam masyarakat yang semakin kritis dan demokratis. Kekurangan ini perlu diperbaiki agar kebijakan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat Papua Selatan. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 telah memberikan hukum penting bagi pembentukan Provinsi Papua Selatan, undang-undang ini juga masih perlu penyempurnaan. Sekian dari saya, terima kasih.